Selamat siang Pak Francisco dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok Sauvitas akan berdiskusi mengenai sesi 14 yaitu, kasus dari David, Godal. Dari kasus ini kita memiliki 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah masalah moral yang terkandung dalam kasus Godal? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pandangan etika Wahyu atas kasus ini? Lalu yang ketiga, tunjukkanlah kelemahan pendirian etika Wahyu atas kasus ini. Lalu pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pendirian Anda sendiri atas kasus ini. Pertama-tama kami akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah masalah moral yang terkandung dalam kasus Godal? Boleh dijawab pertama oleh Indah. Masalah masalah moral yang terkandung di dalam kasus Godal itu adalah praktik eh, eutanasia yang kayak melanggar kode etik dan hak diri sendiri. Jadi David Godal itu kan seorang ilmuwan yang berusia 104 tahun yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bantuan dokter di Swiss. Walaupun dia gak sakit ya. Terus kayak hal ini tuh jadi menimbulkan pertanyaan tentang apakah keputusan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau eh, apakah dokter juga membantu memenuhi perintah pasien untuk bunuh diri. Lalu selanjutnya saya hari ini akan menjawab pertanyaan. Masalah utama pada kasus Godel merupakan masalah yang menyangkut kode etik dan hak asasi manusia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Godel melakukan tindakan bunuh diri secara tidak langsung dan secara sadar dengan bantuan dokter. Dengan begitu, melibatkan pertanyaan mengenai etis dari hak asasi seorang individu. Boleh dilanjut dari jawaban Audrey? Kalau aku, masalah utama dalam kasus ini adalah hak individu untuk mengontrol keputusan tentang akhir hidup mereka sendiri. Next, Trista. Oke, jadi kalau menurut aku masalah moral utama dalam kasus Godal ini tuh isu eutanasia. Seperti apa ya? Mereka tuh mau ngelepas hidup mereka, mungkin karena ada merasa kayak penderita sakit gitu, atau mungkin sudah merasa menderita gitu sama hidup mereka. Jadi mereka melakukan eutanasia. Nah, ini tuh melibatkan pertanyaan etis tentang hak seseorang atas kematian yang bermartabat dan kebebasan memilih nasib mereka sendiri. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana pandangan etika Wahyu atas kasus ini? Boleh dimulai dari Indah? Oke, pandangan etika Wahyu atas kasus ini menurut aku itu kayak bahwa suatu tindakan itu adalah betul jika sesuai dengan kehendak Tuhan, salah jika sesuai dengan kehendak salah jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga wajib jika diperintahkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, keputusan David Godal untuk mengakhiri hidupnya itu melanggar moral karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Next. Kalau menurut saya pada perspektif etika Wahyu mengenai eutanasia ini, menganggap bahwa tindakan bunuh diri merupakan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh David Godal, melalui dokter ini merupakan tindakan yang melanggar kehendak Tuhan. Karena sewajarnya manusia harus menghormati atas nyawa yang telah Tuhan berikan. Next, Audrey. Pandangan etika Wahyu, terutama yang berakar dalam pandangan atau agama atau spiritualitas tertentu dapat bervariasi dalam menghadapi kasus seperti yang melibatkan David Godal. Next. Kalau dari perspektif etika Wahyu, euthanasia tuh umumnya ditentang karena dianggap sebagai pembunuhan dan melanggar kehendak Tuhan juga atas kehidupan manusia. Jadi kebanyakan agama itu memandang kehidupan kita tuh sebagai anugerah yang perlu kita hormatin gitu. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tunjukkanlah kelemahan pendirian etika Wahyu atas kasus ini. Boleh dimulai dari Indah? Menurut aku, kelemahan pendirian etika Wahyu dalam kasus ini itu adalah kayak bahwa etika Wahyu itu tidak memperlihatkan konteks dan eh, situasi individu. Dalam kasus Godal, etika Wahyu itu tidak memperhatikan bahwa David Godal telah mencapai usia lanjut dan juga hidupnya telah menjadi berat, sehingga keputusannya untuk mengakhiri hidupnya itu dapat dipahami. Selanjutnya, kalau dari aku pada kasus ini,
Kelemahan dari etika wahyu adalah tidak mempertimbangkan atas konteks atau situasi, tertentu yang dialami oleh individu dan, etika wahyu ini berpegang teguh kepada agama dan juga Tuhan. Oleh karena itu pasti akan melanggar, perintah dari Tuhan. Namun balik lagi bahwa ada situasi tertentu yang bisa dipahami atas apa yang telah David Goda lakukan. Boleh next Audrey. Etika wahyu yang mempengaruhi kebijakan publik dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana nilai-nilai agama atau spiritual dapat diterjemahkan ke dalam hukum dan regulasi yang berlaku secara universal di masyarakat yang multikultural dan multikonvensional. Next. Jadi kelemahan pandangan etika wahyu itu adalah tidak mempertimbangkan situasi khusus serta penderitaan yang dialami individu. Argumen ketika etika wahyu juga bergantung pada premis adanya Tuhan dan pandangan tertentu tentang kehendak yang bisa diperdebatkan. Lalu selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pendirian Anda sendiri atas kasus ini? Boleh dimulai dari Indah? Pendirian saya mengenai kasus ini tuh adalah bahwa keputusan David Godal untuk mengakhiri hidupnya harus dipertimbangkan dalam konteks individu dan situasi. Meskipun keputusan itu melanggar kode etik dan juga moral, David Godal telah mencapai usia lanjut dan hidupnya telah menjadi berat. Oleh karena itu, keputusannya untuk mengakhiri hidupnya harus dipahami dan diterima. Kalau menurut saya pada kasus David Godal yang mengakhiri hidupnya merupakan situasi yang sulit dipahami oleh sekitar, maupun secara etika wahyu. Pada situasi yang kompleks seperti ini akan membuat banyak pemikiran yang berbeda dari setiap, individu yang memahami kasus ini. Walaupun mengakhiri kehidupan merupakan keputusan yang sangat disayangkan, tetapi ketika ia merasa hidupnya sudah buruk dan tidak ada yang bisa memberhentikan hal tersebut, dengan begitu keputusan dalam kasus ini harus sangat berhati-hati dalam menyimpulkannya. Karena kasus ini terjadi atas kondisi individu tersebut dan juga harus pada etis yang ketat. Boleh next Audrey. Pendapat saya atas kasus David Goodall adalah bahwa keputusan untuk mengakhiri hidupnya merupakan ekspresi dari otonomi pribadi yang harus dihormati. Asalkan keputusan tersebut dibuat secara sadar dengan pemahaman yang baik tentang konsekuensinya dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Boleh next? Jadi kalau secara pribadi saya melihat kasus seperti ini itu sebagai kasus yang kompleks dan nggak ada solusi yang sederhana. Nah, jadi aku tuh menghormatin keinginan seseorang kalau mereka tuh mau mengakhiri penderitaan mereka yang nggak bisa ditoleransi lagi, mungkin karena kehidupannya yang udah buruk gitu. Tapi aku juga khawatir akan penyalahgunaan euthanasia ini. Jadi menurut aku keputusan seperti itu harus dibuat secara hati-hati berdasarkan kondisi spesifik individu dengan pengawasan medis dan etis yang ketat. Sekian diskusi dari kami. Terima kasih.